Lama Gimana nggak pernah kabar, Pak? ketemu ini. Iya, lama. Gimana kabar, Pak? Baik, sehat. Halo, halo, halo. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Hai. Asal di mana ini? Di tempat tadi di Golden ya? Golden Place itu. Selamat bekerja, Pak. Masih di sana, Pak Haji? Masih di sana? Sampai hari Senin itu. Waduh. Kita curi-curi. Pak Brula di mana nih? Rumah atau di mana itu? Saya pulang, Pak. Wih, saya curi-curi sedikit tadi nih. Haji, untuk asesor apa? Perguruan tinggi atau apa itu, Haji? Yang mana tuh, Pak Haji? Sekarang kan asesor ya, asesor perguruan tinggi. Lamdik. Makanya Pak Yatim kan, Pak Yatim Rianto kan? Iya. Iya, untuk perguruan tinggi apa? Prodinya apa, Haji? Oh, pendidikan. Oh, pendidikan IPS atau pokoknya umum? Pendidikan. Oh, iya. Siapa-siapa yang ada di kita selain Haji? Belum ada yang lulus teman-teman tuh. Nanti Bapak kalau ada batch 4 itu ikutan. Iya, tapi nggak gampang itu aja. Aduh, saya sudah pernah ikut dulu yang pertama itu. Oh, gitu ya? Nggak gampang itu. Wah, Pak Haji nggak serius kemarin itu. Yuk, saya ikut yang pertama itu, Pak Am. Batch 1. Gitu. Yang pertama kali. Belum serius. Kalau serius tapi itu memang nggak dilewati sama Pak Haji itu. Semuanya aman itu kalau Pak Haji serius. Iya, tapi kalau ilmunya Pak Edi belum diturunkan ke saya kan enggak bisa itu. Itu Prof Edi yang punya ilmu itu. Pak Amrullah itu bukan Pak Edi itu. Iya, pembimbing saya yang disinggung itu, Pak. Iya. Itu Pak Amroh itu hanya badannya, tapi isinya Pak Prof Edi itu. Pak Haji. Dengan Pak Prof Edi, Pak Haji. Kemarin itu, yang terakhir itu batch berapa itu batch 2 itu Pak yang sampai lolos sampai psikotes itu Pak Arjudin. Nah, terus? Tapi saya yang ke 3-4 enggak lolos dia. Oh, apa 3-4 itu apa itu? Pokoknya ada wawancara. Yang belat itu yang 3,5 jam itu yang psikotes itu. Oh, alah, psikotes mudah-mudahan tidak bisa kalau psikotesnya. Tapi kan kalau kadang-kadang orang psikolog kan ada tes TPA, tes potensi akademik. Ya, TPA-nya itu agak berat. Kalau psikologinya sih memang. Iya. Jadi saya Haji, perguruan tinggi lain siapa yang kenal gitu? Wih, banyak itu. Kita yang profesor-profesor banyak. Oh gitu? Iya. Iya. Jadi saya harapkan batch 4 nanti kalau ada permintaan teman-teman tuh ada yang lolos lah gitu. Itu sudah keruan tuh honornya tuh 25 juta itu. Astagfirullahaladzim. Kok honor yang dipikirkan? Loh, harus begitu. Kita zaman sekarang Jakarta itu enggak bisa enggak honor itu, Haji. Nanti Pak Haji, nanti 2003 baru kita ke sana kemari itu. 2003 saya pensiun ntar lagi. Tapi masih bisa dipakai kalau pensiun itu kita jadi asesor. Oh gitu ya? Iya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Harus ikut ini ya, Pak Haji. Gimana, Pak? Berarti Pak Haji harus ikut itu, Pak. Oh. Iya. Yang muda-muda cocok itu karena ke pulau mana gitu kan. Cocok. Cocok yang muda-muda. Pak Haji Sukri ini udah nongol nih. Insya Allah baru nyampe Kapu dari kampus. Ini barangkali Pak Am. Ini kayaknya nggak lama deh kita ini. Ayo cepat sedikit nih, Pak Am. Ya, sudah jam 8 nih. Orang jam Pak Ipul dulu nih, mana Pak Ipulnya? Jam 9 kan sudah mengumpulkan. Itu Pak Ipul sudah nongol gitu. nah. Katanya jam 8. Katanya jam 8 kan? Iya, sebentar. Ustadz udah nongol itu, Ustadz udah nongol ini. Kita hanya mengklarifikasi aja. Nanti kan besok. Ya, sabar Bapak Ibu. Tunggu Pak Ketua sebentar. Aduh. Nah, ini kan sudah ada nih. Sekjen sudah mengatakan sabar itu aman tuh. Nah, kalau sekjen sudah aman itu dari sekjen. Loh itu sekum itu Pak Am lah. Jangan main-main. Sudahlah. Sudah datang Pak pemangkunya itu. Tunggu sebentar Pak Ketua dulu. Itu atau backgroundnya Pak Am itu sudah ganti. Oh iya, yang lama belum diganti. Sudah tahun 2001 itu. Oh iya, belum diganti Pak Haji. Sebentar nanti diganti.
Iya, kayaknya nggak lama Pak Ipul juga ngumpulkan untuk mahasiswa setelah ini. Ya cara masuk, cara keluar aja Tergantung banyak sih Pak pertanyaan Haji. katanya. Bagaimana cara masuk, cara keluarnya ya habis lah gitu kan. Sudah iya, kan besok dipanggil gitu kan. Iya. Udah. Terus alat penilaiannya di mana? Nah, Selesai. instrumennya itu siap. penting itu. Betul, betul. Nggak perlu cukup 15 menit nih kayaknya nanti. Iya. Mana Pak Kade ini? Halo Pak Kade. Lebih canggih lagi. Pak Ipul, ini Yap. Pak Amrullah Siap. itu lari Pak dari Amrullah. dari program itu. Kita kan ada kegiatan di anu nih. Siap. Di Mami, Golden tolong Village dikonfirmasi. itu. Nggih, Pak. Ada Putus- kegiatan putus di suaranya. Golden Village itu. Koneksinya kurang bagus. Cari angin malam di luar nih Pak. Iya, soalnya kita mau membuat program prajabatan baru itu. Oh, betul, betul, Program Pak. Betul. Iya. Itu Pak Amrullah berarti Nih, lari dari putus-putus tanggung jawab suara. itu. Iya, Bukanlah. Saya nggak ada tanggung jawab di situ kan. sama Pak Arjudin itu. Saya sih ada anggota saya satu. Kan ada Pak Judi di sana, Pak. Oh, ada Pak Arjudin ya? Oh, ya Ada bagus di lah. Itu di kamar Pak Sal. Iya di kamar, nggak berani saya enak sih saya di ruang sidang Kelihatan tuh. sama orang, ya kelihatan Iya. ya. Saya cari kamar lain ini, tempat lain ini. Oh iya. Ini apa ini? Clear. Ini apa? Obat medik. Seminggu. Kristiani. Ini 2 hari kita Pak Am nih kayaknya. Sabtu Minggu ya. Saya besok gabung dengan adanya Pak Ipul. Coba saya kontak Pak Ketua dulu sebentar. Aku bilang aku boleh tadi pakai, tapi dipakai terus. Sama Jun. Ini kan uji ini kan Waalaikumsalam Pak. Putus-putus Ini kan? suaranya nih. Aduh. Ini yang Dua bikin hari. jadwal. Ini pelecehan ini bikin jadwal orang libur nih. Herudin, saya bisa ke bawah. Ya, ini betul-betul pelecehan ini. Halo. Ini dikiranya Pak Haritono apa? Bukan begitu, Ustaz. Aji. Bukan begitu. Ini kita ini dihormati dan sangat dihargai begitu. Loh, coba lihat jadwal itu Pak. Sampai waktu sholat nggak ada itu. Yuk, tidak mungkin dong. Itu Loh, coba artinya, Papa lihat waktu sholat. Yang mana itu? Coba artinya lihat jadwal diberikan kewenangan untuk kita untuk mengatur Assalamualaikum itu loh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Bajang. Ram Asrin. Merdeka. Apa Nggak ada merdeka lewat? merdekanya itu. Tidak anu dengan laptop ini tidak nyambung itu. Tidak bisa kita komunikasi. Pakai laptop yang benaran sudah. Jadi Sabtu Minggu itu hari libur, harga libur itulah harganya kita diminta untuk aktivitas ini, begitu Haji. Coba lihat waktu salat zuhurnya itu jam berapa? Sholat duhurnya artinya kita diminta untuk mengatur sesuai dengan kondisi kita, begitu Haji. Anu Pak Hari. Semakin Ya, tua itu harus mantap. semakin bijak. Pak Yair. Itulah Mungkin dia. ini dia. Itulah merdeka belajar kan. Mau Gitu. sholat silakan, mau tidak sholat Oh. silakan. Ya, Itu kita- kan namanya merdeka itu Aduh, Pak. kita kan sudah merdeka gitu loh. Yang penting kan ini kan hanya clue saja, hanya sekedar sinyal-sinyal saja. Jangan terlalu saklek begitu dong. Jadi Ramit ini kan ini menyimpang dari keputusan pimpinan ini. Orang disuruh 5 hari kerja, kita 7 hari kerja ini. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam. Kalau memang sudah Salam, siap, warahmatullah. dimulai aja Pak Ipul karena nanti jam 9 Bapak juga ada kegiatan ini. Lebih Betul, betul, cepat, Pak. lebih baik. Sabar Pak. Bagi yang 2 menit lagi ya, Pak. soalnya Saya itu masih yang hubungi Pak tua-tua Ketua. kegiatan itu nanti biar Itu cepat bos, istirahat. itu bos Safrudin itu ada kegiatan ekstra kayaknya di pasar. Yang sudah tua-tua itu Oh, sepuh Pak nanti. Saf. Halo. Kayaknya kegiatan ekstra Bapak itu. Oke, baik. Ya, Mana Pak Ada Kade? malam, Pak ada Kade. study. Halo. Saturday naik, ada Friday naik dia itu. Ya, Bapak. Oh.
Nah, Ini penyemangat. Kami tidak bisa Pak dihubungi. Saiful memberikan Kita saya mulai- semangat biar tetap semangat. silakan. Terima kasih Pak Ipul. Undangannya berapa Pak Kadek? Undangannya sudah 79 nih pesertanya. syukuran. Sudah banyak itu Pak Ipul. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya ini agak serak-serak becek ini jadinya mungkin agak terganggu. Udah mau habis suaranya Bapak Ibu, tapi mau tidak mau harus ada penyeragaman pemahaman tentang ujian komprehensif yang akan kita lakukan hari ini, besok dan lusa Bapak Ibu. Pertama, kami mohon maaf bahwa memang seperti biasa Bapak Ibu, timeline pekerjaan PPG itu sering mepet-mepet. Tadi Pak Jahair juga sudah mengingatkan kami bahwa ini hari Minggu, Sabtu Minggu harusnya libur. Ya mau tidak mau, tapi karena ini jadwal nasional, kita harus laksanakan Bapak Ibu. Dan saya pikir kita cukup beruntung kalau bisa melaksanakannya di hari Sabtu dan Minggu. Ya, Bapak Ibu honornya tidak ditambah. terganggu dengan kegiatan perkuliahan reguler. Baik Bapak Ibu, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa telah memberi kita kesehatan, keafiatan sehingga masih bisa menjalankan aktivitas kita, menjalankan tugas-tugas kita, baik tugas di kampus, di rumah dan di masyarakat. Recording in Yang kedua progress. tentu selawat serta salam mari selalu kita haturkan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami, meskipun undangannya sudah dadakan, kemudian undangannya hanya melalui HP dan hanya melalui WA. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi, apresiasi kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, bahwa kami diberi amanah untuk mengelola, mengkoordinir saja, tapi semua ini adalah bagian dari kita semua Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas semua jerih payah Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu tentu tidak akan bisa jalan semua ini. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita tidak akan panjang-panjang, tidak lebih dari 20 atau 30 menit nanti terkait dengan pelaksanaan ujian komprehensif. Namun sebelum saya mulai penjelasan tentang ujian komprehensif ini, titip salam dari Pak Ketua, tidak bisa membersamai kita malam ini karena beliau ada kegiatan lain yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Sudah diserahkan ke kami berdua, saya dengan Pak Kadek. Nanti saya akan menjelaskan sistem secara umum, kemudian nanti mekanisme di LMS secara ringkas saja. Mungkin tidak butuh lebih dari 10 menit nanti Pak Kadek ya. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, izin saya share screen dulu terkait dengan mekanisme ujian komprehensif. Ya, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu yang saya hormati bahwa ujian komprehensif itu posisinya setelah langkah ke-7 sebelum langkah ke-8 dan 9. Sebelum pelaksanaan PPL. Jadi setelah pengembangan perangkat pembelajaran dan sebelum pelaksanaan PPL. Perlu kita ketahui bersama bahwa ujian komprehensif ini berfungsi sebagai penyaring atau sebagai prasyarat peserta kita itu bisa mengikuti ujian PPL. Bisa mengikuti PPL. Jadi dia baru bisa, mahasiswa itu baru bisa mengikuti PPL apabila sudah dinyatakan lulus ujian komprehensif. Nah, beberapa hal yang menjadi perhatian pada ujian komprehensif Bapak Ibu, jadi paling tidak ada 9 komponen yang menjadi perhatian dari ujian komprehensif ini, dan sebetulnya 9 ini hampir persis dengan langkah-langkah yang kita laksanakan pada proses BPG. Mulai dari identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, eksplorasi penentuan solusi, kemudian penentuan solusi, rencana aksi dan rencana evaluasi yang baru saja selesai kita lakukan 2 hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah materi yang mendukung HOTS, literasi numerasi, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau TPACK.
Bapak Ibu yang kami banggakan bahwa ujian komprehensif dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya hampir sama. Bapak Ibu tinggal mekanismenya adalah Bapak Ibu akan mewawancarai peserta. Nanti pengujinya untuk masing-masing orang itu dua orang dosen. Jadi satu tim penguji itu terdiri atas 2 orang dosen. Kemudian akan menguji mahasiswa sebanyak, kalau di kita itu antara 14 sampai 15 mahasiswa, 15 sampai 16 mahasiswa. Dalam satu hari itu Bapak Ibu punya beban tugas menguji 8 sampai 9 mahasiswa. Memang di jadwal itu Bapak Ibu antara 50 masing-masing peserta punya waktu 50 menit. Namun demikian tentu hanya dengan 9 komponen ini Bapak Ibu tidak butuh waktu sampai 50 menit. Yakin di waktu 25 sampai 30 menit sudah bisa diselesaikan. Dan mekanisme ujiannya pun tidak seperti 2 tahun lalu di mana mereka harus presentasi dulu, kemudian menyajikan cuplikan pembelajaran. Untuk tahun lalu dan tahun ini Bapak Ibu tidak perlu, Bapak Ibu langsung begitu pesertanya hadir, Bapak Ibu sudah bisa menggali 9 komponen ini. Apa basisnya Bapak Ibu? Basisnya adalah perangkat pembelajaran yang mereka kembangkan. Jadi peserta ini nanti akan mengupload 2 perangkat pembelajaran yang dihasilkan. Bapak Ibu bisa memilih salah satu perangkat pembelajaran yang mau didalami terkait dengan 9 hal ini. Namun sebagai pengelola tentu kami berharap tidak ada hambatan peserta kami ini untuk bisa lanjut ke PPL. Karena itu Bapak Ibu yang saya banggakan, mohon bukan Bapak Ibu yang memilih, meskipun di aturannya Bapak Ibu yang menetapkan mana perangkat pembelajaran yang mau didalami. Tapi tentu kami berharap supaya lebih memudahkan, mungkin peserta saja yang memilih perangkat pembelajaran itu. Kemudian Bapak Ibu mewawancarai untuk mendalami 9 hal ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti di hadapan Bapak Ibu secara online peserta akan dihadirkan satu persatu. Bapak Ibu akan berdua akan menggali 9 hal ini melalui perangkat pembelajaran yang sudah dihasilkan oleh peserta. Perangkat pembelajarannya nanti sudah ada di LMS di bagian ujian komprehensif. Bapak Ibu masuk seperti biasa. Nanti di komponen ujian komprehensif Bapak Ibu tinggal lihat. Nah, ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, jika nantinya Bapak Ibu ternyata belum menemukan perangkat pembelajarannya, bukan berarti ujiannya tidak jadi dilaksanakan Bapak Ibu. Mohon permaklumannya bahwa daerah tempat peserta kita ini tidak selalu sama dengan daerah-daerah kita atau daerah perkotaan. Banyak juga yang dari daerah pinggiran, pelosok yang harus mencari jaringan untuk bisa mengupload perangkatnya. Nah, sementara kami juga baru akan melakukan penyegaran atau penjelasan tentang ujian komprehensif ini kepada peserta itu baru setelah Bapak Ibu ini. Jadi nanti jam 9 kami harus melakukan briefing pada peserta ujian komprehensif. Jadi mohon permaklumannya jika besok misalnya peserta itu ternyata di sistemnya perangkatnya belum ada. Bapak Ibu bisa langsung minta pada saat hari itu juga kalau misalnya belum ada. Begitu Bapak Ibu, jadi sekali lagi mekanismenya silakan diatur siapa yang bertanya duluan, bahkan mungkin bisa dibagi, ada yang dosen pertama menanyakan 4 hal pertama atau 5 hal pertama, nanti dosen kedua menanyakan nomor poin 6, 7, 8, 9 atau 4 pertanyaan terakhir. Tentu kami berharap tidak masing-masing dosen bertanya satu persatu mengenai hal ini. Satu orang dosen menanyakan hal yang pertama misalnya, tentu dosen kedua sudah bisa melakukan penilaian. Sehingga itu akan mengefektifkan Bapak Ibu melakukan uji komprehensif. Nah, pertanyaan kenapa misalnya tadi tidak ada waktu sholat dan sebagainya. Insya Allah Bapak Ibu kalau dilaksanakan mulai pagi, jam 8 misalnya, bahkan sebelum sholat mungkin Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan. Kalau misalnya masing-masing peserta 30 menit saja atau 35 menit, maka tidak sampai sore lah Bapak Ibu bisa menyelesaikan untuk 8 atau 9 peserta tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami banggakan, jadi ini perlu kami sampaikan,
nilai minimal kelulusan ujian komprehensif itu ternyata alhamdulillah tahun ini turun, yaitu 70 Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu berat lah insya Allah tidak terlalu berat bagi peserta. Ini meskipun sekali lagi disebutkan 1 GP atau 50 menit, sebenarnya Bapak Ibu bisa efektifkan di angka 30 atau 35 menit. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, memang ada mekanisme ujian ulang Bapak Ibu, itu kami siapkan di hari Senin, tapi tentu kami sangat berharap tidak ada peserta yang sampai ujian ulang. Kalau misalnya nanti ada peserta Bapak Ibu yang agak berat misalnya, barangkali bisa diberi kesempatan siang atau sorenya di hari itu, ya Sabtu atau hari Minggu, maka kemudian dia tidak tercatat sebagai ujian ulang. Mohon untuk teman-teman yang tidak berkepentingan bisa di mute mic-nya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, meskipun ada mekanisme ujian ulang, tentu kami tidak berharap itu terjadi. Memang ujian ulang akan dilaksanakan hari Senin. Dan tentu pengujinya adalah Bapak Ibu sendiri. Dan itu saya pikir akan merepotkan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada peserta yang agak berat, mungkin bisa di akhir itu bisa digali ulang supaya dia bisa dinyatakan lulus. Nah, kemudian komponen-komponen tadi Bapak Ibu dituangkan dalam apa namanya? Instrumen penilaian yang masing-masing tadi ya, masing-masing hal yang saya sebutkan tadi itu punya bobot 10 poin. Ya. Sehingga menjadi 100. Nah, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu instrumennya. Instrumen. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu, saya masih cari instrumen. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat Bapak Ibu. Jadi model instrumennya seperti ini. Nanti ini juga akan kami siapkan di LMS Bapak Ibu di bahan belajar nanti, atau bahkan kami bisa kirimkan melalui admin kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu, 10 hal yang ditanyakan itu mulai dari kemampuan mengidentifikasi masalah, kemudian kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah dan seterusnya sampai poin ke-10, yaitu kemampuan mengintegrasikan TPICK dalam pembelajaran. Tentang skornya itu antara 1 sampai 5, 1 itu sangat kurang, 2 itu kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Nanti di sistem itu Bapak Ibu tinggal klik poin nomor 1, 2, Bapak Ibu tinggal klik di sistem itu poin 4, 5 misalnya. Jadi itu Bapak Ibu, saya pikir dan sudah sering Bapak Ibu lakukan, saya pikir tidak ada kendala, tidak ada masalah. Nanti hanya mungkin penjelasan teknis sedikit saja dari Pak Kade nanti bagaimana Bapak Ibu melakukannya di LMS. Sementara itu dari saya Bapak Ibu, terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini mau dilanjutkan tanya jawab dulu atau langsung di sistem dulu nih Bapak? Sedikit Pak. Sistem aja, sistem dulu dah, lanjut dah. Tanya dulu dah. Oke, kayaknya satu orang aja yang bertanya, tidak apa-apa. Pak Sab, silakan Pak Sab. Saya sedikit aja, mungkin tidak sampai lama. Pertanyaan saya itu, kan ini kan berarti dua penilai itu masing-masing
menilai sendiri sih dengan nilai sendiri-sendiri gitu. Apakah setelah itu dikompromikan kami berdua itu nilainya sehingga menjadi satu? Oh, tidak, Pak. Tidak. Jadi nanti teman-teman menilai di ruangnya masing-masing. Jadi ada tempat dosen 1 menilai, dosen 2 menilai sendiri. Jadi tidak perlu dikompromikan. Nanti sistem yang akan mengaturnya sendiri. Oke, terima kasih, Bos. Baik, terima kasih Pak Kadek. Silakan mungkin langsung. Satu lagi. Oke, Nah, baik, silakan Pak. apakah harus bersamaan nih dua penguji itu, Pak? Betul sekali Pak. Pak Muazzar, memang di pedoman harusnya bersamaan. Tentu memang dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan, ya mungkin bisa disesuaikan. Tapi kami berharap supaya tidak saling memberatkan begitu ya. Karena kalau sendiri-sendiri nanti pesertanya yang kasihan, mengulang lagi pertanyaan yang sama, menjawab lagi pertanyaan yang sama, itu akan justru menjadi tidak efektif. Begitu, Bah. Jadi sebaiknya dilaksanakan bersamaan, karena maka dari itu tadi kan untuk mengefektifkan waktu, tadi saya sampaikan bahwa mungkin antara dosen 1 dan 2 bisa sepakat. Dosen 1 bertanya untuk poin pertanyaan 1 sampai 5 misalnya. Nanti dosen 2 poin 6 sampai 10, sehingga tidak perlu satu dosen menanyakan semua hal itu begitu. Begitu, Pak. Siap, terima kasih. Mantap. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Kadek, saya persilakan. Mungkin tidak butuh waktu lama, ini 5 menit mungkin jadi ini Pak Kadek. Silakan Pak Kadek. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Mohon izin saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Oke, silakan Pak Kadek. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Jadi nanti untuk di sub materi uji komprehensif Bapak Ibu ada di sebelah kanan dari perangkat pembelajaran Bapak Ibu ya, dari yang kemarin Bapak Ibu aksesnya di sini. Maka uji komprehensifnya ada di sebelah sini Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu klik. Kemudian nanti di bagian bawah itu ada 2 poin Bapak Ibu. Ada uji komprehensif dan uji komprehensif remedi. Yang remedi ini kan digunakan jika ada yang kurang skornya atau bisa mengulang. Kemudian yang digunakan adalah di bagian atas Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini nanti akan ada 2 fasilitas Bapak Ibu ya, yaitu ruang ujian 1 seperti di jadwal, kemudian ada ruang ujian 2 juga. Jadi Bapak Ibu yang ditugaskan di ruang ujian 1 nanti masuknya lewat sini Bapak Ibu ya, ada yang ruang ujian 1, kemudian nanti yang ditugaskan di ruang ujian 2 masuknya nanti di ruang ujian 2. Oke, begitu juga untuk penilaiannya Bapak Ibu, di sini terpisah Bapak Ibu. Jadi antara dosen 1 dan dosen 2 itu memiliki rumah sendiri untuk menilai Bapak Ibu. Oke, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya. Kita coba buka. Nah, di sini nanti peserta juga akan mengunggah file RPP. Jadi uji komprehensif mahasiswa dilakukan selama 50 menit, tapi ini kan kondisional Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur sedemikian rupa, jadi tidak harus 50 menit. Jadi di uji komprehensif ini tidak memiliki time span ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan diatur seperlunya saja. Kemudian nanti di sini peserta akan mengunggah salah satu dari 2 RPP yang sudah dibuat kemarin. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu untuk menilainya, Bapak Ibu bisa klik di sini, di grades. Sama seperti Bapak Ibu melakukan penilaian-penilaian sebelumnya. Jadi di sini nanti ada file RPP peserta Bapak Ibu ya, karena masih belum ada yang mengirim, maka belum terlihat file RPP-nya Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah sini nanti akan ada komponen-komponen yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saiful. Bapak Ibu tinggal memilih salah satu poinnya, bisa 4. Nanti ketika Bapak Ibu sudah pilih 4, maka akan terlihat Bapak Ibu perubahan warnanya. Yang tadi putih bisa menjadi warna hijau. Jadi ketika Bapak Ibu mau merubahnya, Bapak Ibu tinggal klik saja kotak yang mana saja, misalnya dirubah menjadi 5, silahkan diklik yang 5, maka otomatis akan berubah. Kemudian nanti di bagian bawah Bapak Ibu bisa save and change boleh, atau save and show next. Maksudnya ini yang 2 ini. Jika nanti save and show next, maka nanti akan peserta berikutnya akan selanjutnya langsung diarahkan ke peserta berikutnya. Tapi Bapak Ibu nanti di sini Bapak Ibu juga bisa memilih nama pesertanya. Silahkan nanti dicocokkan di jadwal Bapak Ibu ya. Untuk pesertanya, jadi tinggal diklik saja nanti di change user di sini. Bapak Ibu bisa memilih peserta yang nanti Bapak Ibu akan nilai.
Misalnya seperti ini. Saya ulang. Oke, misalnya peserta yang Bapak Ibu nilai adalah Siti Dahlia. Tinggal diklik dulu Siti Dahlia. Oke, setelah muncul, silakan Bapak Ibu melakukan penilaian. Tinggal diklik saja salah satu kolom ini. Kemudian selesai. Tinggal kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa save change atau save and show next. Bisa keduanya Bapak Ibu. Oke, begitu juga sama dengan dosen yang penilaian yang kedua Bapak Ibu. Untuk dosen kedua juga sama tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti punya ruang-ruang tersendiri antara dosen 1 dan dosen 2. Mungkin cuman itu yang bisa saya jelaskan Pak Saiful. Oke. Baik, terima kasih Pak Kadek. Jadi sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Cuma beberapa hal yang perlu kami ingatkan Bapak Ibu, jangan sampai kemudian nilai salah memasukkan nilai gitu. Artinya nilai yang Bapak Ibu buat rekapnya di lembar pom penilaian dengan nama peserta itu harus dipastikan sama ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekali lagi saya tadi ada keliru, ternyata memang hanya satu perangkat yang di upload oleh peserta, beda dengan tahun sebelumnya di mana 2 perangkat kemudian kita memilih salah satu. Jadi basis pertanyaan Bapak Ibu sekali lagi mulai dari perangkat pembelajaran yang mereka kembangkan untuk 10 komponen pertanyaan tadi. Bapak Ibu sekali lagi peserta tidak wajib presentasi dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau menginginkan mereka prestasi ya juga boleh, silakan diatur. Tidak wajib juga mereka melakukan praktek pembelajaran. Kalau dulu kan wajib praktek pembelajaran dulu 20 sampai 25 menit baru kita tanya. Kalau ini langsung Bapak Ibu, di depan langsung bisa diwawancarai. Jadi fleksibel waktunya dan tidak ada time spend seperti yang disampaikan Pak Kadek tadi. Tapi tentu rasional lah, misalnya dengan 10 pertanyaan itu kira-kira kita butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang kami perlu mohon supaya yang hari itu ujian, maka hari itu juga Bapak Ibu bisa menginput nilainya. Nah, syukur-syukur begitu Bapak Ibu selesai untuk satu orang mahasiswa, sambil menanyakan yang mahasiswa kedua juga bisa sambil menilai. Nah, itu kan masih bisa dilakukan. Dan terutama yang hari kedua, yang hari Minggu, Bapak Ibu mohon untuk segera langsung diinput karena kami tidak bisa menjadwalkan peserta itu kalau nilai Bapak Ibu tidak masuk di hari itu. Kami tidak bisa menjadwalkan mereka untuk lanjut ke tahap PPL. Demikian Bapak Ibu, saya pikir apa yang perlu kita sampaikan supaya menjadi pemahaman bersama. Dan mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Tadi Pak Kadek sengaja Bapak Ibu memberikan contoh mengklik angka 4545 itulah. Itu ya harapannya jangan ada yang klik angka 2, angka 3 gitu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Itu kode itu Pak. Silakan jika ada yang belum jelas atau ada yang perlu ditanyakan. Oke, siapa ini? Kusmiati. Oh, Bukus. Silakan Bukus. Assalamualaikum Pak, mohon maaf mau nanya, saya besok pasangan dengan Pak Safrudin kebetulan. Jadi saya mau nanya nih, kalau tadi dikatakan Pak Saiful kan bisa masuk berdua gitu ya, samaan gitu. Harus berdua Bu. Nah, tapi ruangnya tadi kan beda-beda Pak ya, karena saya baru pengalaman sekarang ini. Jadi oh iya, oke. Baik, kita jelaskan Bu. Gimana caranya Pak nanti? Jadi besok ujiannya itu melalui Pikon yang seperti biasa Bapak Ibu ya, nanti Pak Kadek bisa tunjukkan di situ ada room-nya dulu, mekanisme masuk room, kemudian peserta dimasukkan satu persatu. Iya, tadi sudah ya ini sudah dilihatkan ruangnya gitu ya. Halo Pak Kadek, mana dia? Jadi sederhananya begini Bapak Ibu. Saya siapin dulu. Saya siapin dulu. Biar jelas itu. Jadi mekanismenya nanti Bapak Ibu sudah berada di ruangan yang sama berdua, ruang online tapi Bapak Ibu ya, ruang Gimit online, Bapak Ibu masing-masing pasangannya sudah berdua.
nanti baru mahasiswa yang diantar ke hadapan Bapak Ibu satu persatu sesuai urutan namanya itu. Jadi nanti admin yang akan mengantarnya, mengirimnya ke depan Bapak Ibu gitu. Begitu Bu Kus ya. Nanti sebentar bisa diberikan contoh sama Pak Kade. Nanti mungkin saya koordinasi dengan Pak Safruddin pokoknya Pak. Iya. Mana Pak Kade? Pak Safruddin yang mana itu, Bu? Pak Siap, Safruddin Bu Kus, siap. Oh, Pak. Ya, PGS. Pak, pokoknya siap bertanya Ya. terus. Pokoknya Ibu tetap bertetangga sama Pak Haji Nasruddin aja, siap, Bu Kus. Iya. Mana ini Pak Kade ini? Lamban sekali. Masih nyiapkan contoh itu. Ya, lumayan lama ini. Berarti yang jelas itu pakai Google Meet ya, bukan pakai Zoom ya. Pakai Google Meet, Pertanyaan sederhana Pak Ipul sedikit. Minimal waktu dan maksimal waktu. Oh ya. Minimal waktu mudah-mudahan di angka 25 Pak, enggak ada batasan minimalnya di sana. Tapi maksimalnya aja yang ada itu 50. Bisa jadi nanti jangan sampai nanti ada dosen yang 5 menilai 5 menit gitu kan. Janganlah, tidak rasional kan ada 10 pertanyaan. Satu pertanyaan 1 menit aja kan 10 menit masa. Ya, oke deh. Terima kasih. Satu pertanyaan ya minimal 2,5 menit lah atau 3 menit kan, makanya dia masuk di angka 30 menit. Admin standby ya Pak Ipul ya, begitu selesai kita tanya Ya, langsung betul. kita minta berikutnya gitu kan? Iya, betul sekali. Jadi nanti admin sudah siap. Bapak Ibu, peserta juga sebenarnya disiapkan di ruang tamu istilahnya oleh admin itu. Nanti begitu Bapak udah mempersilahkan keluar yang diuji jam itu, maka admin akan mengirim. Ya, khawatirnya nanti pesertanya sesuai jam, nanti malah Baik. tidak siap begitu. Nah ini Pak Kade, silakan Pak Kade. Kita masuk lewat mana nih Pak Kade ini ya? Oke, Siapa saya yang jelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya seperti biasa, seperti Bapak Ibu melakukan perkuliahan dengan mahasiswa, cuman memang nanti Bapak Ibu dengan pasangannya, yaitu dosen 1 dan dosen 2 akan menunggu dulu di dalam ruang ini. Oke, tinggal diklik enter the room aja Bapak Ibu, seperti biasa. Maaf, saya harus verifikasi lagi. Masuk lewat PG itu ya? Iya. Ya betul, lewat LMS PPG. Lewat LMS seperti biasa. Seperti waktu ngajar Pak ya. Seperti waktu ngajar kemarin Pak ya? Iya, Ya, betul, seperti waktu ngajar kemarin. Oh Oke. iya iya. Nah, seperti biasa Bapak Ibu nanti menunggu di sini, maka nanti akan ada teman pasangannya juga di dalam ruangan ini. Kemudian juga ada admin LMS yang menemani juga. Kemudian nanti peserta akan dimasukkan satu persatu. Gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya si A masuk nomor urut pertama, maka si A masuk dulu. Setelah nanti selesai keluar, masuk lagi yang kedua, begitu. Itu Bapak Ibu. Seperti biasa lah untuk Vkonnya. Lanjut Pak Kade, untuk memanggil yang peserta berikutnya itu lewat WA atau gimana? Ya, nanti admin yang koordinasi. Koordinasi nanti admin Bu. Siap. Admin Bu aja, tenang Bu aja. Ibu tinggal kedipkan mata, insya Allah admin sudah paham. Admin sudah ahli, amin. Halo Pak Ipul. Ya Pak Tut. Saya baru masuk ini, baru tahu ini tentang materi-materi itu di mana apakah sama dengan di LMS yang sudah kita kerjakan materi pertanyaan-pertanyaan itu. Oh siap, kita siapkan Pak. Nanti diminta di adminnya, kita siapkan. Oh dikirim. Ya siap. Nggak ada di LMS ya? Nggak ada Pak Ipul ya? Yang mana ini Bapak butuhkan? Yang itu misalnya instrumen. Jadi kita mau download sendiri. Siap. Ada Nanti di LMS kita ya? kita siapkan di LMS. Oh, itu sih bagus, langsung di-download sendiri maksudnya itu. Siap Pak, siap. Malam ini juga bisa di-download nanti. Kita minta admin untuk melampirkannya di bahan belajar. Iya. Pak Tut. Kalau butuh rekaman Pak Tut minta sama Pak Tahir. Oh Pak Tahir. Oh gitu. Ya, biasanya saya dia cepat. baru bergabung masalah ini, baru tahu itu.
Bagus juga itu Pak Ipul. Lewat admin masing-masing tuh langsung suruh kirim aja tadi instrumen tuh. Siap, Pak. Ya, Pak Tahir silakan. Ini menjaga kemungkinan yang terjadi Pak Ipul, karena biasanya ada juga yang berhalangan walaupun sudah terjadwal ya, urusan 1, 2, 3. Oke. Maka ini harus diantisipasi oleh admin ketika supaya kita tidak menunggu, bisa diloncat gitu ya Pak Ipul ya? Bisa, sangat Baik. bisa. Masih. Sangat bisa. Jadi kalau ada peserta yang lambat datangnya, bisa peserta berikutnya. Admin sudah hafal lah insya Allah itu. Oke. Admin yang ngatur. Siap, Pak Ya, Haji. Pak Is. Aman, Besok Bapak Ibu mulai semuanya? jam berapa? Besok mulai jam berapa itu, Pak? Di jadwal jam 8, Pak. Jam 8. Jam 8. Oke. Pak Ketua jam 6. Aman, Bapak Ibu? Aman gitu. Cukup, Saya baru Bapak Ibu? tahu. Oke, saya pikir cukup ya Bapak Ibu ya. Cukup. Karena teman-teman ini akan briefing peserta ini. Mari Pak. Pak Pak Ipul, ada Mami yang bergabung? Oh, Pak sudah Ketua ada? udah gabung? Nggih. Mana? Oh, baik. Pak Ipul. Mohon maaf, Bapak. Maaf ini terlambat saya masuk ini saya. Oke, nanti videonya diminta di Pak Tahir, Pak Haji. Oh dia. Mana panitianya harus panitia itu kok Pak. Pak Hei. Bukan panitia, saya itu paham. Baik, Bapak Ibu, ada Pak Ketua sudah bergabung bersama kita. Mungkin ada arahan dari beliau. Saya mohon maaf tadi sudah menyampaikan kepada peserta bahwa memang beliau ada kesibukan tadi sehingga kita bisa memulai lebih awal. Mami, silakan Mi, barangkali ada yang mau disampaikan. Mana? Assalamualaikum, Mi. Kayaknya jaringan beliau juga ini, Pak Kade. Jaringan di Mataram itu masih kurang apalagi di Berarti cukup. Pak Ipul. Oh, nggih. Halo, Pak Ipul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Pak Ipul. Mami diwakili Pak Tahir aja, Pak Tahir. Mana Mami ini? Bentar, Pak. Oke. Halo, Pak Ibu. Sedikit. Ya, Pak Hamid, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Pak Hamid? Saya masih ini sedikit kan ini ada di instrumen penilaian uji kompetensi ada 10 poin ya yang nilai 1 per item itu 10. Sementara tadi di lembar penilaian itu sampai 5 aja maksimal. Nah, itu bobotnya, Pak. Yang 10 itu bobotnya, nanti sistem yang mengalir sendiri. Bapak cukup klik aja itu. Memang bapak-bapak ini Bapak pura-pura tinggal aja dia klik Pak aja, Ipul. nanti sistem yang menghitungnya. Oke. Iya. Nanti dibagikan kalkulator, Pak. Biar bisa tanya aja dia itu. Otomatis lah pokoknya. Bapak Ibu tinggal klik aja. Cuman ya pesan kami jangan klik 1, 2 Bapak Ibu ya. 4, 5, 4, 5. Terpaksa sekali 3. Kan langsung 5, 5, 5 gitu. Iya. Pak Ketua ketawa itu. Tapi kalau belum ada pertanyaan langsung diklik, belum ada pertanyaan langsung diklik aja 4, 5, 4. Oh, jangan kalau itu. Sponsor ini. Itu artinya sudah sarjana sebelum sekolah. Oh iya betul itu. Itulah buktinya bahwa dia sudah sarjana itu sebelum sekolah. Baik. Yang penting kita jalankan ya. Oke. Baik, Kita saya jalankan pikir sesuai dengan etika aja. Akhirnya Iya. input lain tuh Pak Ipul. Kenapa? Batas akhir input lainnya tuh. Jam Oh 8. sudah tadi sudah kita ingatkan. Jadi siap. usahakan setiap hari yang ujian hari itu juga diinput, terutama yang hari kedua Bapak Ibu ya. Karena kami tidak bisa menjadwalkan peserta ini PPL kalau input nilai Bapak Ibu masih belum dilakukan. Langsung Saya pikir input Pak, langsung Aman, gitu Pak. mantap. Kan tinggal Baik, klik saya saja, pikir kan tinggal klik saja kan. Iya betul, tinggal Tinggal klik klik aja aja. 5, 5, 5, 5 beres Pak Tuh. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, karena jam 9 ini kami harus briefing peserta. Mohon izin kalau memang sudah tidak ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima Mami. kasih sudah mau keluar nih. Oh. Mijul mungkin ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri? Kayaknya jaringan beliau ini. Cukup Pak Ipul. Oke, baik. Baik Bapak Ibu,
sekali lagi terima kasih atensi dan perhatiannya Bapak Ibu. Kami mohon maaf sekali lagi mendadak mengundang Bapak Ibu, tapi tidak ada pilihan bagi kami. Dan sekali lagi ini adalah usaha dan kerja kita bersama untuk mengamankan pelaksanaan PPG yang menjadi amanat pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bapak Ibu sekali lagi mohon partisipasi, dukungan dan semangatnya untuk terus dijaga sampai kegiatan ini berakhir Bapak Ibu. Kita masih panjang ini, masih ada PPL. Insya Allah bahkan mungkin juga malam Selasa itu akan ada briefing persiapan PPL. Demikian Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu yang terlambat untuk cepat mengisi daftar hadir, jangan lupa. Lupa ada daftar hadir. Sari, isi dulu. Pak Hir, tolong kirimkan kita videonya Pak Hir. Tahu daftar hadir nih? Ada di chat Pak. Di chat tuh enggak ada. Bahkan yang tolong dikirim ulang. Hah? Ada Pak Ji. Naik